Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, kali ini kita di channel Holy Peter. Kali ini saya, Bapak Ibu semua, mungkin kaget kok Holy Peternya berubah gitu ya. Yang biasanya Holy Peternya yang jadi host, sekarang kita ingin tahu siapa sih Holy Peter itu sebenarnya gitu. Baik Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, di sini saya Ermi Siti MR akan menjadi host di channel Holy Peter kali ini, dan kita ingin tahu, kita ingin mengulik-ngulik nih yang biasanya Bunda Holly yang mengulik-ngulik CTMR yang ada di Indonesia. Kali ini kita ingin mengulik-ngulik terkait Bunda Holly ini sendiri, keajaiban-keajaiban apa yang didapatkan beliau selama mengenal ilmu MR, dan bagaimana step-step beliau sehingga menjadi CTMR. Baik Bapak Ibu semua dan teman-teman yang disayangi Allah, kita saksikan video berikut ini. Dipersilahkan Bunda Holly. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi kali ini kita dapat berkumpul lagi nih di channel Holy Peter ya. Siapa sih Holy Peter gitu. Kadang dari namanya aja lucu gitu. Terus apa ini muslim gitu kan ya. Kadang banyak sih yang bertanya seperti itu. Nah, sekarang di channel YouTube ini saya ceritakan bahwa saya muslim sejati dari kecil. Itu nama pemberian orang tua, panjangnya Holy Peter Natalia ya. Ada Natalianya juga, itu muslim, insya Allah. Itu doa dari orang tua, katanya anaknya pengen jadi orang pinter. Amin, amin, amin. Gitu. Nah, untuk perjalanan kenal jadi ilmu magnet rezeki itu di tahun 2016 ya. Tahun 2016 dari mulai Pak Anas mulai audio Telegram tuh. Kenalnya tuh saat itu saya mengikuti bisnisnya istrinya Pak Nasrullah ya. Istrinya ngikutin terus diarahin buat ngikutin Telegram tuh. Waktu itu saya dengarkan jurusnya satu persatu di audionya. Kalau kata anak di pesantren mah gini, eee, bisa sampai ilmu itu nggak nyampe lah gitu, nggak nyampe bisa-bisa sampai, bukan ini ya, bukan disiplin katanya apa yang kalau gila itu ya, bisa-bisa nggak ketaikan lah ilmunya gitu. Kalau di pesantren kan orang-orang pesantren gitu, karena ilmunya saking tingginya gitu, jadi nggak kesampaian, jadi bisa-bisa sampai gila gitu kan. Nah, saya itu ngikutin audionya itu bisa-bisa hampir-hampir ya, saya ngikutin tuh hampir-hampir karena pulang kerja saya kadang ke masjid dulu tuh, udah ngikutin audio tuh, udah kayak gimana lah gitu. Karena emang persoalannya emang lagi diuji gitu kan, diuji yang tidak mudah gitu sama Allah, ya itu kebanyakan ujian dari teman-teman peserta juga nggak jauh-jauh gitu kan dari soal amanah gitu. Soal amanah, nah atau utang lah, yang kalau yang belum tahu amanah itu utang ya, utang. Nah, kalau dihitung-hitung itu saya dan suami itu kurang lebih, 500, juta atau setengah M lah ya, tapi nggak sampai sebanyak Pak Anas kan 21 M. Saya ngebayangin gimana Pak Anas gitu dikejar-kejar debt collector 21 M gitu, saya segitu aja saya ngerasa sangat tidak mudah gitu. Kalau hanya ke bank sih kayaknya maksudnya, ya udahlah hadapin aja ke bank kalau misalnya nggak bisa bayar gitu. Tapi ini, sama kalau saya tuh bisa ketemu orangnya tiap hari gitu, di tempat kerja tuh ketemu orangnya tiap hari gitu kan, gimana perasaannya, perasaan malunya nggak bisa bayar gitu kan, benar-benar, sangat tidak nyaman gitu saat itu, persoalannya gitu. Dan pasti ini juga dirasakan sama teman-teman yang baru kenal MR tuh pasti persoalannya yang sangat tidak mudah dan pengennya tuh, semudah membalikan telapak tangan gitu, keajaibannya tuh pengen cepet gitu. Ternyata kan ada prosesnya sehingga kita bisa, selesai amanahnya dengan cara Allah gitu kan, ada prosesnya. Kadang ya itu, kemarin terakhir kajian online tuh yang curhat tuh ya itu seputar amanah aja gitu kan.
ternyata saya juga sama ya, Bapak Ibu sama punya amanah juga gitu dulu, dan kalau sekarang udah tahu kalau bisa stop, jauhi gitu kan, jauhi amanah utang, apalagi utang-utang riba gitu kan, jauhi karena kita pengen rezeki yang melimpah ruah, ya bagaikan air bah gitu kan, berarti harus di-stop yang, mendekatkan kepada ketidakbaikan gitu. Nah, untuk perjalanan kenal jadi CTMR, perjalanan jadi CTMR itu awalnya saya hanya pengen mengikuti apa, step-step apa, tahapan-tahapan ilmu magnet rezeki gitu kan, dari mulai misalnya saya ngikutin seminar-seminarnya itu di 2016, 17 dari di Jakarta saya ikuti, Panas ada di Bandung tuh saya ikuti tuh bareng sama keluarga waktu di Bandung, kakek nenek semuanya pada ikut tuh waktu di Bandung. Jadi bener-bener, apa, ngikutin terus tuh, Panas ada di manapun ikutin gitu, ikutin acara apapun diikutin gitu, Panas. Nah itu, eee, saya cuma yang camp saya belum pernah ikut, camp offline tuh belum pernah ikut. Jadi dari seminar terus aja seminarnya yang banyak ya, kalau privat training juga saya belum belum pernah ikut tuh, privat training kayak gitu tuh belum pernah ikut, dari seminar. Cuma kebetulan karena ada pandemi kan, jadi, bentuknya online tuh, jadi ada trainingnya bentuk online, jadi ikutnya training online magnet rezeki. Nah, karena, apa, setelah ikut TOMR kan banyak tuh, apa, yang mengikutinya. Jadi pada pengen mengikuti tahap berikutnya dari seminar, kemudian tahapan berikutnya ke training, dan, yang terakhir tuh training apa lagi sih gitu kan. Karena saya penasaran tuh sama jurus-jurusnya karena mengikuti dari audio kan, jadi jurus yang belum ada apa sih yang jurus yang belum keluar, tapi ternyata jurus yang belum keluar itu Panah Arjuna kan, dan adanya di training for trainer tuh di acaranya di Bogor ya, menginap itu 2 hari ya 2 malam 3 hari itu, kita menginap di sana dan emang apa ya, mmm, waktu itu emang udah nggak punya persoalan gitu, udah nggak punya persoalan dengan amanah, udah nggak punya persoalan apa-apa, cuma pengen penasaran aja sih, tujuannya pengen penasaran dengan ilmu Panah Arjuna gitu. Dan ternyata, emang keren ya itu ilmu Panah Arjuna nih, jadi saya keingetan nih pengen memperlihatkan nih, karena ini udah pecah ya, nih udah pecah. Ini Panah Arjuna itu memecahkan keramik ya. Nah, ini kalau bisa dibaca nih, dream saya itu nggak banyak-banyak ya dreamnya. Nih, dream menjadi dosen plus nih trainer terbaik Sikapura. Ya, maksudnya kan ini apa? Dream menjadi dosen. Nah, bentar kemana ke sini ya? Oh, ke sini. Nah, menjadi dosen dan trainer terbaik Sikapura. Ya, keren ya trainer terbaik. Nih ya kalau yang makanya kan kalau punya impian tuh satu aja. Waktu itu emang satu nih yang jadi yang tercapai satu nih. Kalau yang kedua umroh bulan suci Ramadan nih bareng keluarga ya. Nah, itu ajaib gitu kan. Kejadian itu karena apa setelah pandemi ya, setelah pandemi itu saya lihat tuh di acara apa ya, setelah pandemi kita ikutin, training for trainer kan kita setelah itu diwajibkan apa, mengikuti ini SHMR tuh, SHMR apa, jadi kita tuh harus langsung ngisi gitu kan, harus jadi trainer gitu. Padahal kan nggak kebayang tuh waktu sana, emang mau jadi trainer beneran ini jadi trainer gitu, tapi tadi saya tulis kan trainer terbaik Sikapura gitu. Ya udah kalau gitu berarti kalau emang trainer, ya udah trainer terbaik Sikapura gitu. Itu baru nulisnya di sana tuh, keinginan karena di sana kan diajarin public speaking dan lain-lain gitu, banyak ilmu-ilmu khusus menjadi trainer gitu. Dan langsung praktek karena ada acara seminar hybrid karena masih pandemi itu kan, jadi kita bikin acara seminar hybrid tuh di batch 1 di bulan Juni. Nah, ini keajaibannya gitu, jadi apa, kita salurkan karena kita menyalurkan ilmu gitu, biar ilmunya nggak mampet kalau kita punya, apa, pipa selang gitu, kalau kita punya pipa selang, kalau ada yang ngehalangin berarti kan ilmunya mampet gitu kan. Kalau misalnya kita alirkan lagi, kita sebarkan lagi ilmu magnet rezeki ini, mau baik mau melalui seminar atau melalui kajian, nah itu dengan kita menyebarkan akan kembali lagi ke kita tuh rezekinya gitu kan, rezekinya akan kembali lagi ke kita. Nah itu kejadian ngisi SHMR di bulan Juni itu, nah Agustus tuh jadi kan pengen menjadi dosen. Nah, itu harusnya kan saya yang ngelamar gitu kan, saya bikin lamaran gitu. Tapi ini mah bukan gitu, dari pihak yayasan justru, oh ini, apa,
ngasih masukan buat Bu Holi nih yang ngisi dan, ketua prodinya itu yang langsung menghubungi saya, "Bu, gimana bisa nggak jadi tim pengajar di sini?" Gitu. Kan saya senang banget tuh kejadian di bulan Agustus itu saya screenshot tuh ya waktu itu, cuma karena HP-nya hilang ya, nggak ada gitu. Jadi saya nggak ingat lagi itu screenshot-annya, udah di mana gitu. Nah itu jadi beliau yang melamar gitu kan, beliau yang melamar ke saya buat ngajar di, salah satu kampus di Karawang gitu kan, di Universitas Sehati Indonesia gitu. Gitu Bunda Ermi. Jadi ceritanya Bunda Holly dilamar ya, dilamar pekerjaan ya, bukan melamar pekerjaan ya Bunda ya. Ya betul Bun. Keren Bunda, itu nggak semua orang mendapatkan peluang itu ya Bunda. Selama mengenal ilmu MR sampai menjadi CTMR ini, eh, Bunda boleh sharing kira-kira keajaiban-keajaiban apa yang Bunda dapatkan atau Bunda temui, rasakan sejauh ini Bunda. Ya yang pertama itu kan, lunas amanah itu ya, lunas amanah dengan cara-caranya Allah itu kan, saya senang itu terbebas dari gimana maksudnya perasaan bisa tarik napas yang sangat dalam gitu, serasa, wah Kehidupan bebas, peramanan. freedom gitu kan, wah freedom nggak punya amanah gitu kan, wah pokoknya saya mah Ya, dari situ tuh nggak mau lagi punya amanah gitu kan, malu sama orang gitu, ketemu sama orang ya, itu paling tidurnya makin pertama nyenyak. kan. Iya freedom Tidurnya banget makin pokoknya. nyenyak ya Bunda. Gimana Pun? Tidurnya makin nyenyak gitu. Wah tidur makin nyenyak, tapi jangan lupa bangun buat tahajud ya. Ya, betul, betul. Setuju. Nah itu Terus yang kedua, ini ya yang paling dalam gitu, maksudnya paling dalam tuh saat orang tua meninggal di saat pandemi ya, saat orang tua meninggal di saat pandemi itu kan, tidak semua orang yang mau menerima dengan keadaan misalkan orang terdekat gitu, orang terdekat meninggal dengan pakai peti, terus, misalnya harus jauh-jauh kan, ininya saat dikuburkan gitu kan, dikuburkan, dengan oleh tim kesehatan di sana, kita jauh gitu kan posisi 2 kilometer atau sampai berapa kilometer kita nggak melihat nggak misalnya nggak melihat orang tua dimasukkan ke liang lahatnya, itu kan gimana perasaannya pasti saat itu nggak mudah lah buat semua orang yang keluarganya, meninggal gitu ya. Nah, karena alhamdulillahnya saya udah kenal ilmu magnet rezeki, alhamdulillah alhamdulillah banget gitu ya. Mungkin kalau belum kenal kan saya bisa nangis-nangis darah gitu kan, namanya juga orang tua, ibu sendiri gitu kan meninggal pasti, wah bisa-bisa rambut, diacak-acak gitu atau gimana lah gitu, kalau ada yang meninggal orang terdekat gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan wasilah kenal ilmu magnet rezeki yang diracik oleh Ustadz Nasrullah itu saya bisa mengikhlaskan, bisa ikhlas ridho di tumbukan pertama gitu. Saat tumbukan pertama kejadian orang tua meninggal gitu kan, saya ikhlas, ridho, dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu, semuanya kembali kepada Allah dengan lafaz dengan nada alhamdulillah gitu. Jadi bukan alhamdulillah, "Oh, alhamdulillah orang tua saya meninggal nanti saya dapat warisan," bukan gitu. Maksudnya dengan nada alhamdulillahnya tuh, "Terima kasih ya Allah ini yang terbaik buat orang tua saya." Mungkin kan kalau orang tua saya masih hidup sekarang kan misalnya dia menambah lagi banyak, beban-beban lain lagi gitu kan dari keluarga gitu kan, jadi lebih kasihan lagi gitu kan. Jadi saat itu kejadian seperti itu saya sebenarnya kalau karena saya di kesehatan juga kan, bisa aja gitu kan saat meninggalnya waktu itu di Rumah Sakit Darmais ya. Bisa aja kan saya, bilang gitu misal, "Mana ini hasil swab-nya juga belum keluar, kenapa harus meninggalnya dengan cara seperti ini? Ini belum pasti hasilnya," gitu kan. Bisa aja saya dengan kekehnya gitu kan, bahwa itu, belum pasti, hasil swab-nya belum ada, positif atau negatifnya gitu kan, kenapa harus meninggalnya dengan cara seperti ini kan gitu. Tapi kan karena, ya udah kita mengikuti aturan pemerintah karena itu masih awal-awal baru banget pandemi itu baru di April ya, kejadian April, baru datang banget ke Indonesia gitu. Jadi harus mengikuti peraturan pemerintah banget gitu kan. Ya udah kita ikhlaskan, bismillah ridho. Ya keluarga sih banyak yang menolak gitu kan. Tapi karena saya sebagai anak pertama, ya udahlah ngikutin gitu mungkin kan, ya udah anak pertamanya juga ikhlas gitu. Karena mereka juga, kok aneh gitu bisa, Teh Holi mah bisa ini gitu, bisa seikhlasnya itu gitu orang tuanya meninggal. Padahal saya punya rahasianya ya, rahasianya ilmu magnet rezeki, gitu Bun.
Ya Bunda, itulah bedanya, orang MR, sama yang belum mengenal MR ya Bunda ya. Jadi kalau di ilmu mana rezeki itu, bersyukur di tumpukan pertama ya Bunda. Jadi kalau misalnya kita bilang di saat, dapat bungkus permen, atau ujian ya kalau dibilang orang-orang awam itu, dan kita mengatakan, "Wow keren," gitu, alhamdulillah buat mereka itu sesuatu yang aneh gitu, "Loh ini kenapa, mendapat ada keluarga meninggal dia mengatakan alhamdulillah," gitu ya. Atau dengan tenangnya mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dengan muka yang ikhlas gitu, wajah yang ikhlas dan itulah ajaibnya orang MR, bisa memahami atau bersyukur di tumbukan yang pertama. Dan kita yakin Allah mempunyai skenario yang jauh lebih baik dari skenario kita yang tadi Bunda Holi udah katakan, ya mungkin kalau ibu saya, Allah tidak wafatkan hari ini, kondisi beliau tidak jauh lebih baik dari sekarang. Gitu ya Bunda ya. Terus, keajaiban yang Bunda ceritakan tadi juga ada Bunda dalam ilmu MR itu garis kebenaran. Ya, kalau menghadapi, rumah sehat tadi, RS Darmais yang mana surat, hasil swab-nya, mana, statement yang menyatakan positif sehingga dimakamkan dimakamkan dengan cara Covid gitu. Tapi di situ Bunda Holi dengan ikhlas, bisa menurunkan garis kebenaran kalau itu sudah yang terbaik. Ya Bunda. Baik Bunda, keren sekali itu keajaiban Bunda yang bisa di-sharing mudah-mudahan bermanfaat buat, teman-teman yang mengikuti channel ini. Yang terakhir Bunda, mungkin Bunda Holi bisa ceritakan dari semua jurus ilmu mana rezeki yang ada, yang jurus paling favorit dari Bunda Holi itu jurus apa Bunda? Nah, yang selalu ya, maksudnya setiap hari sampai saat ini yang masih dilakukan ya, yang terus-terus dilakukan, emang semuanya semua jurus itu emang harus dilakukan ya, cuma cuma pasti ada satu jurus yang, lebih nancep gitu ya, lebih nancep dan terasa gitu kan, terasa sampai sekarang tuh, kita kalau di spiritual meter tuh ada +6. Nah, kita kalau bisa gitu kan, kalau bisa ya sampai +8 gitu. Tapi walaupun kita kembali ke, posisi kadang kan ada marahnya ke anak gitu kan, -2, nah kita, langsung tetap harus kembali lagi ke +6. Nah, jadi tombol +6 di situ, bagaimana cara kita memuliakan dan membahagiakan orang lain. Kadang, mungkin ada yang alumni THMR tuh suka dikasih PR gitu kan, nanti di rumah ditulis misalnya, doakan doakan 100 orang, tiap hari gitu kan, doakan tiap hari 100 orang, tiap ketemu orang, "Ya Allah muliakan dan bahagiakan dia, ya Allah muliakan dan bahagiakan dia." Dan ternyata hari ini tuh lebih mudah, maksudnya lebih mudah, melakukan itu. Kadang kan ada orang yang nggak pernah keluar rumah gitu kan, ibu-ibu rumah tangga mungkin nggak pernah keluar rumah gitu kan. Nah, itu caranya paling mudah kita masuk Zoom aja, masuk Zoom misalkan. Kalau saya emang suka ada tuh Zoom yang pagi-pagi itu kan, ada Zoom pagi-pagi. Nah, di sana kadang ada, pesertanya sampai 100 atau 200 orang. Nah, itu kan berarti terpenuhi kan. Kadang emang itu, ya udah saya niatnya misalkan niat ngikutin Zoom ini bukan pengen dapat ilmu atau apa, ya udah saya niat mau mendoakan mereka yang ada hadir di Zoom ini. Ya Allah muliakan, bahagiakan, mereka, kabulkan hajatnya gitu, terus aja doakan. Itu kan yang tidak terlihat, maksudnya tidak terlihat oleh mereka gitu, ya Allah muliakan dan bahagiakan mereka. Nah, dalam bentuk tindakan kita misalkan, yang terlihat, kalau mau yang terlihat itu kita bantu misalnya orang-orang sekitar kita, tetangga, keluarga yang terdekat atau teman-teman para CTMR yang mau melakukan sekarang mungkin hari ini ada yang safari Ramadan gitu kan, misalkan di mana, ya terus kita bantu, maupun mau jadi panitia, jadi apapun kita bantu kegiatan-kegiatan mereka walaupun itu kita misalnya nggak dibayar pun ya udah ikhlas aja, bismillah kita niatkan karena Allah, niat muliakan membahagiakan pasti Allah akan memberikan yang lebih kepada kita, gitu Bunda Ermi. Wah, keren. Ya, ini ilmu MR lagi nih, kickback, ilmu kickback ya, Bunda. Jadi, ya, doa itu akan berbalik kepada orang yang mendoakan. Di saat kita mendoakan orang lain, insya Allah doa itu akan berbalik kepada kita. Jadi ilmu MR ini selalu tidak bisa dipisahkan satu sama lain ya, Bunda.
Ya, itulah keajaiban atau kerennya ilmu MR yang tadi saya katakan. Ilmu mana rezeki berbeda dengan ilmu yang lain. Ya, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu dan teman-teman dengan menonton channel Holy Peter ini bisa memberikan ilmu-ilmu bermanfaat dan membukakan jalan-jalan keajaiban dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Terakhir, Bunda Holly, closing statement nih buat teman-teman kita menonton channel YouTube Holy Peter ini. Apa statement terakhirnya, Bun? Persilahkan, Bunda. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang baru pertama mengenal ilmu magnet rezeki, itu kan pasti mereka tuh persoalannya sangat tidak mudah gitu kan, sangat banyak mau persoalan tadi persoalan amanah, persoalan dengan keluarga gitu. Nah, itu, saran saya pertama ikuti seminar hybrid magnet rezeki karena, sebentar lagi setelah lebaran ya di bulan Syawal itu ada, seminar hybrid magnet rezeki dan selalu diadakan tiap bulan. Jadi ikutin terus, seminarnya. Nah, tidak hanya, "Oh saya udah ikut seminarnya, udah aman lah," gitu kan, jadi udah hanya pengen tahu aja gitu. Jadi bukan hanya pengen tahu, tapi, "Oh saya belum ajaib-ajaib dia," gitu. Nah ternyata itu syarat wajib gitu kan, syarat sah wajib gitu, wajibnya tuh harus dipraktekkan ilmunya. Jadi wajib, kudu banget gitulah intinya, wajib banget untuk mempraktekkan ilmunya gitu. Jadi jurus-jurusnya yang ada di Telegram itu kita racikan jadi ada di seminar sama nih dari Telegram ada di seminar. Nah, itu di seminar tuh praktekkan aja itu 3 jurusnya itu insya Allah teman-teman yang, di sini akan pada ajaib semua gitu kan. Pengen rezeki melimpah ruah bagaikan air bah itu, semudah tersenyum gitu, mudah banget gitu kan, mudah sekali mengamalkan ilmu magnet rezeki. Ikutin aja dulu seminarnya. Nah, kalau misal, wah saya udah seminarnya udah ajaib banget nih, penasaran nih saya dengan, jurus-jurus berikutnya, lanjut lagi ikutin trainingnya, sampai ke acara yang misal menginap, itu menginap tuh, camp ya, camp atau misalnya TFT itu, lebih keren lagi kita ada sholat tahajud bareng, garputala bareng. Nah, nanti kalau yang nggak tahu garputala ya itu ikutin terus, apa, step-stepnya atau tahapan-tahapannya. Kalau saya sih lebih suka dengan tahapan sekolah-sekolahnya gitu kan, SD dulu, SMP, SMA, baru tuh lulus. Jadi, seorang CTMR, jadi pengamal ilmu magnet rezekinya lulus gitu. Apalagi kalau udah hitungan 5 sampai 6 tahun tuh udah nancep banget gitu, ilmu magnet rezekinya udah di dalam hati tuh, udah diaplikasikan tiap hari. Itu aja sih Bunda dari saya. Insya Allah keren sekali Bunda Holly. Eh, begitu Bapak Ibu, kita sudah tahu tentang siapa seorang Holly Peter Natali. Ya, jadi mudah-mudahan dan harapannya di saat Bapak Ibu menonton channel YouTube Holy Peter kali ini memberikan informasi yang bermanfaat, menjadi keberkahan buat keluarga, dan semoga Bapak Ibu yang menonton channel ini diberi kemuliaan, kebahagiaan, dan kejayaan dunia dan akhirat. Baiklah, mungkin itu saja eh, kali ini untuk channel Holy Peter, dan silakan subscribe dan ikutin keajaiban CTMR lainnya setelah di episode-episode berikutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.